Buat Pak D saya yang sakit-sakitan, Bude saya yang sakit-sakitan, Pak Le saya yang sakit-sakitan. Buat Bapak dan Ibu yang lagi sakit-sakitan. Apapun penyakitnya, obatnya cuma satu. Alat kelamin kita atau alat kelamin pasangan kita. Jadi Ibu colek alat kelamin Ibu lawan jenis, tempelin ke jidatnya, sembuh. Tempelin ke mulutnya, nggak cerewet. Itu. Jadi kalau ibu bapaknya cerewet, duitnya nggak keluar, remes Bu alat kelamin Ibu, tempelin ke mulut suami, nggak cerewet, wangi. Nanti kan suami masuk UGD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya buat Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu udah datang jauh, pasti kesini pengen punya pertanyaan ya. Yuk, yang mau nanya siapa dulu? Yang mau nanya, mana mic-nya? Ibu. Yuk, yang mau nanya. Diri biar kelihatan alat kelaminnya. Nanti habis ibu ya. Habis ibu selesai Bapak. Pak. Ya. Ya, assalamualaikum. Grogi saya Pak. Grogi. Ya. Ya udah nanya di belakang. Apa yang mau ngomong dulu ya? Ya udah duduk nanya sambil duduk. Nanti situ duduk. Jangan. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, deketin mic-nya deketin mic-nya. Ya, assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Salam kenal. Saya dari Kebumen. Tadi Dari Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Desa apa? kisah apa? Banyak kisahnya Pak. Ibu tinggal di desa apa? Di Bonorowo. Desa Bonorowo. Desanya Sirnoboyo, kecamatannya Bonorowo. Desanya Sirnoboyo, Sirnoboyo, Kecamatan Bonorowo. Bonorowo, Iya. Kabupaten Kebumen. Kebumen. Nyasar tadi Pak. Nyasar. Iya. Nyasar kemana? Di Bogor paling wetan. Bogor paling wetan. Iya, paling Namanya Bogor apa? Deketin mic-nya. Bogor saya lupa lagi. Bogor paling wetan namanya paling, apa? Paling timur. Apa ya? Gorwet. Iya. paling Gorwet. timur gitu katanya gitu. Dari jam 4 Ibu kalau kesasar, ini ilmu zaman dulu. Ibu kalau kesasar, ibu pelorotin celana dalamnya ibu dulu sampai ada petirnya. Malu Pak, cuma dalam hati ya Allah saya udah pakai celana kebalik, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nggak ada. Jadi Alhamdulillah ketemu orang Bapak baik. dan Ibu, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kesasar. Walaupun kesasar, nanti tetap ketemu juga alamatnya. Amin. Alhamdulillah. Gitu, karena antena di bawah memang agak itu kredit ya. Iya. Karena kan cuaca mendung. Iya. Kalau cuacanya terang, ada matahari, nggak mungkin kredit. Tadi kan mendung kan? Mendung. Iya, jadi alat kelaminnya lagi nyari sinyal, Lagi nyari angin. nyari angin. Apa pertanyaannya? Banyak. Dari Kebumen? Banyak. Banyak. Iya. Ya, jangan digaruk-garuk alat kelaminnya. Enggak Pak. Itu Pak. Udah ya kenalannya ya. Iya. Pertama- Pegangan Haji Marco. Ya Allah. Kalau kagak pegangan. Nah. Nggak apa-apa ya Pak. Ya. Itu Pak, pertama saya kesini ya. Nggak kedengeran suaranya. Alhamdulillah saya nyampe sini mau silaturahmi sama Bapak. Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Terus Saya mau silaturahmi. saya mau silaturahmi sama Bapak dan semua teman-teman yang ada di sini. Ya udah salaman dulu dong sama bapak-bapak. Udah, tadi di sana sudah banyak kali yang lecet. Udah gitu Pak, saya punya hajat, usaha saya lagi jungkir balik.
Usahanya jungkir balik. Iya. Usahanya apa? Bengkel. Bengkel Iya. motor, bengkel mobil, bengkel delman. Bengkel motor. Bengkel motor. Yang jadi montir ibu atau suami? Suami. Suami. Ibu Saya jadi apa? Wakil montir. Wakil montir. Tepuk tangan dong untuk wakil. Baru denger gue ada wakil montir. Ada juga asisten montir. Wakil montir. Kirain sekretaris montir. Iya Pak, sekretaris, wakil montir, wakil apa semua. Oh, merangkap semua. Iya, iya. Wakil montir. Iya. Deketin mic-nya, mic-nya deketin. Terus? Udah gitu Pak, biar saya usaha balik lagi, apa lancar, banyak uang, terus udah. Pokoknya banyak duit lah, biar kaya raya, tajir melintir, uangnya banyak, nggak punya utang. Ya, itu aja hajatnya. Masih, Apalagi? itu anak saya pergi merantau ke Kalimantan, udah 1 tahun nggak ada kabarnya. Laki perempuan? Laki. Saya pengen anak saya pulang. Itu. Ya, boleh. Satu lagi itu apa? Bule, bude, Pak Le pada sakit udah berobat kemana-mana. Bule, bude, Pak Le, Bule, Bude. bude, ya pada sakit. Udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Belum sembuh. Iya. Bule, Pak Le, Pak De. Bule, bude, Pak Le. Oke. Iya. Jadi saya minta apalah dari Bapak gitu biar. Obatnya apa? Ya terserah Bapak yang mau ngasih, yang penting sembuh. Ya, oke. Iya. Tadi ajarin ya. Insya Allah. Oke. Amin. Sip, tepuk tangan dong dari Kebumen. Makasih. Yuk, boleh duduk. Makasih Pak. Salam. Ya, Minta barokah. ya. Boleh. Salaman Pak. Oh, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ada pantun buat teman-teman semuanya ya. Oke. Kulit kentang dari Surabaya. Di Tanjakan ada kantor polisi. Tutang jangan tanya kepada saya. Ditanyakan langsung ke Pak Haji, pasti ada solusi. Terima kasih Pak Haji Marco atas pantunnya. Soalnya kalau Pak Haji Marco nggak pantun, dia bisa tersaingi sama kentung. Kentung mana udah masuk belum kentung? Tidur ya? Ih, kentung. Jadi gini Pak, kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, pengen usahanya rame, pengen usahanya untung seperti Ibu tadi dari Kebumen, dia usaha bengkel motor. Suaminya jadi montir, istrinya jadi wakil montir. Ya, saya pikir tadi suaminya jadi baut, istrinya jadi emur. Nah ya, jadi kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, apakah Ibu dagang nasi uduk, apakah Ibu dagang sotomi, ataukah Ibu dagang spare part mobil, ataukah dagang spare part motor, atau Bapak dan Ibu dagang duren, dagang buah-buahan, atau Bapak dan Ibu jualan tanaman anggrek, tanaman pot bunga, atau tanaman buah, apa aja usahanya, dagang sapi, dagang kambing, apa aja. Kalau pengen rame, pengen usahanya maju, pengen usahanya untung bersih, praktekin ilmunya nenek kita, kakek kita. Apa tuh? Kalau Bapak dan Ibu mau berangkat ke tempat usaha, usahain sebelum matahari terbit. Saya punya peternakan sapi, punya peternakan kuda, peternakan. Itu karyawan saya
sebelum matahari terbit udah ada di kandang. Masa sih Pak Haji, saya nggak percaya? Coba Bapak buktiin malam ini jangan tidur. Sebelum matahari terbit, Bapak dan Ibu rame-rame ke kandang sapi. Pasti udah ada karyawan saya. Pasti udah ada yang riadoh di situ. Atau Bapak dan Ibu bisa buktiin peternakan sapi perah. Jam berapa tuh karyawan tukang perah sapi perah tuh bekerja zaman dulu? Kalau sekarang masih ada tau nggak? Sebelum azan subuh dia udah pada masuk ke kandang tuh peternakan sapi perah. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, betul? Di mana aja, mau di Bogor, mau itu di Surabaya, mau itu di mana aja, pokoknya peternakan sapi perah deh. Coba Bapak dan Ibu lihat, sebelum matahari terbit udah ada karyawannya, walaupun si pemiliknya nih, kalau di Jakarta di Pondok Rangon, di Cibubur, itu sebelum matahari terbit, sebelum azan, sebelum pagi-pagi matahari terbit, dia udah ada di kandang. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, ada yang lagi ngelapin ember, apa aja. Nah, Bapak dan Ibu coba gitu juga. Sebelum matahari terbit, Bapak dan Ibu udah masuk ke tempat usaha. Kalau nenek saya, sebelum matahari terbit, pagi-pagi banget, dia udah ke sawah. Kalau dia mau bajak, dia udah nuntun keboknya ke sawah. Makanya sawahnya nggak pernah kena hama, selalu panen terus. Dan sawahnya makin kaya raya. Kalau kita kan enggak. Jam 7 baru berangkat kita. Lah matahari. Pak Haji emang bener orang yang ternak sapi perah sebelum azan udah ada di kandang? Bener, saya nggak bohong. Coba Bapak dan Ibu buktiin. Setuju gak obrolan saya nih? Setuju. Udah pernah belum lihat peternakan sapi perah? Belum? Bu, keluarin nenek Bu perah. Sapi perah tuh kalau di Jakarta tuh adanya di Pondok Rangon, di Kebumen ada juga, di Bogor ada, di Kansas. Begitu juga ternak ayam, begitu juga ternak. Nah, atau nggak usah jauh-jauh, yang ada di sini aja. Ibu, Bapak nanti habis tahajud jangan tidur. Ibu jalan deh ke kandang sapi saya. Pasti ada orang. Pasti ada orang. Begitu. Jadi di kandang mana aja, ini kan kita kandangnya makin deket-deketan. Atas kuda, sini sapi, belakang kerbau, ini kambing, siapa aja. Pokoknya yang namanya ternak, ya salah satu aja yang wakilin. Sebelum matahari terbit. Nah, Bapak juga begitu. Bapak kerja di kantor, misalkan Bapak kerja di BRI, Bapak rumahnya di Bogor, kantor BRI-nya misalkan di Jakarta Pusat, di mana misalkan di Semanggi. Bapak berangkat aja sebelum matahari terbit, sebelum azan, habis azan sholat subuh terus berangkat. Bohong Bapak besok nggak jadi dirutnya BRI. Bohong Bapak besok nggak jadi dirutnya Telkom. Bohong Bapak besok nggak jadi direktur utamanya BPJS. Tapi berangkatnya mesti pagi, walaupun sampai di kantornya jam 6, setengah 6. Itu ilmu zaman dulu Pak. Jejekin kakinya dulu di kantor. Nanti di situ kita pasti jadi dirut. Kalau mau jadi presiden sama. Kalau mau jadi menteri sama. Itu satu. Kedua, kalau kita punya anak merantau ke Kalimantan, anak Bapak merantau ke Sumatera, anak Bapak merantau ke luar negeri, atau anak Bapak dan Ibu nggak inget sama Bapak dan Ibu, cari fotonya anak itu, ditempelin di pentilnya Ibu, jadi nanti dia inget Ibu. Pokoknya siapapun yang pernah mentil sama kita, ya pasti datang terus. Apakah itu anak, apakah itu suami, apakah mantan.
Cari fotonya, tempelin di pentilnya, langsung di plakban. Nanti yang ditempel fotonya di pentilnya pasti palanya puyeng. Ini nyata Pak, bener, saya nggak bohong. Coba praktekin. Hah? Sampai pentil ibu copot. Sampai pulang Bu. Kalau udah pulang ganti fotonya bapak Ira. Ya dong, kemarin anaknya mulu, sekarang bapaknya apa? Jadi fotonya putra ibu tempelin di pentilnya ibu. Nah, kalau ibu nggak bisa nempelin, ibu video call sama saya, ntar saya kasih tahu tata letaknya. Gimana tuh letaknya yang pas? Karena ada ukurannya, derajatnya ada. Nggak ada yang bohong. Jadi ini berlaku buat semuanya. Tidak aja anak, tapi suami. Pak Haji, bisa gak sih kalau suami yang kalau kita WhatsApp A nggak jawab, WhatsApp B nggak jawab, dia malah lagi sibuk sama tamu-tamunya. Cari fotonya, tempelin di pentilnya. Nanti dia langsung jawab, halo mama, apa kabar? Mama lagi apa sekarang? Mama udah makan belum? Tuh, dahsyatnya tuh pentil. Nah, kalau itu memang terkabul, ibu buru-buru lapor saya, Pak Haji, saya mau asuransiin pentil nenek saya. Kita lagi ada diskon, namanya asuransi huru hara. Yang ketiga, buat Pak D saya yang sakit-sakitan, Bude saya yang sakit-sakitan, Pak Le saya yang sakit-sakitan, buat bapak dan ibu yang lagi sakit-sakitan. Apapun penyakitnya, obatnya cuma satu, alat kelamin kita atau alat kelamin pasangan kita. Jadi ibu colek alat kelamin ibu lawan jenis, tempelin ke jidatnya, sembuh. Tempelin ke mulutnya, nggak cerewet. Gitu. Jadi kalau ibu bapaknya cerewet, duitnya nggak keluar, remes Bu alat kelamin ibu, tempelin ke mulut suami, nggak cerewet, wangi. Nanti kan suami masuk UGD. Jadi colek alat kelamin lawan jenisnya kalau dia masih ada, kalau nggak ada ya alat kelamin dia sendiri. Kalau dia nggak mau, nggak percaya, alat kelamin ibu aja, ibu remes, tempelin ke Pak D-nya, tempelin ke Budenya, tempelin ke Pak Le-nya. Bos, saya punya kuda saya habis ngelahirin, umurnya udah 16 tahun, betinanya habis ngelahirin, nggak bisa jalan. Kata dokter ini lumpuh karena anaknya gede, jadi dia keluar pinggulnya kecil. Terus gimana dong dok? Ini udah nggak bisa jalan Pak Haji, ini udah lumpuh. Saya nggak dengerin tuh si dokter hewan. Apa yang saya praktekin? Bos, celana dalam lo gue beli, harganya 50.000, lo kalungin di leher kuda gue. Nah dikalungin tuh, sekarang kudanya udah bisa berdiri. Makanya ibu ambil celana dalam ibu, kalungin di Pak Le-nya, kalungin di Pak D-nya, dikalungin di Budenya. Itu alternatif terakhir. Itu nanti kalau dia tanya, emang harus pakai kalung? Ya, ini emas tidak mengkilap, Bude. Oke, set, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, saya nama Amin Supangat dari Cianjur. Alhamdulillah saya mulai ke RDAY itu dari bulan September 2024 dan saya sudah mengikuti yang rombongan itu yang privat yang 10 juta apa privat yang 2 juta? Yang 2 juta. Privat 2 juta. Ya. Saya minta pencerahannya dan solusinya dari Pak Haji.
Yang pertama, saya sekarang akan menjual rumah. Yang rumah itu memang rumah cicilan, berbau riba. Pak, coba Bapak hirup nih ibu-ibu bau riba gak? Gue baru denger nih rumah bau riba. Coba ibu-ibu Pak dihirup dari depan Pak, bau riba gak? Ada Pak, yang bau riba. ini kita semuanya nih raja riba dan ratu riba. Makanya Bapak dan Ibu, besok hari Sabtu jam 7 pagi saya ngundang Mbak Nadia, pasien kita the best, paling the best. Nggak ada lawannya lagi tuh pasien, paling the best. Cair 1 triliun. Alhamdulillah. Namanya Mbak Nadia. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadia. Nah, besok Mbak Nadia mau jadi testimoni, mau jadi pembicara hari Sabtu jam 7 pagi. Dia ngajarin ke teman-teman harus bulan ini, bulan Juni cair 10 miliar. Amin. Karena Mbak Nadia pasien RDAY paling the best, nomor 1 yang cair 1 triliun. Pasien yang lain pasien abal-abal. Cuman Nadia aja yang the best. The best dia, the best. 1 triliun. Kalau yang lain mah abal-abal dah. Nah, besok dia jadi pembicara. Nanti pasien keduanya Haji Marco, besok mau jadi pembicara. Tepuk tangan dulu untuk Haji Marco. Jadi Bapak nanti kalau mau jual rumah, Ya, Pak Haji. remes alat kelamin Bapak, tempelin ke tembok, laku. Remes alat kelamin Bapak, laku. Remes alat kelamin Bapak, laku. Nanti laku, Bos. Amin, amin, amin. Ada lagi pertanyaannya? Yang kedua, supaya gampang jodoh anak saya, gitu. Yang nomor 2. Jodoh Ya, supaya cepat nikah. dicamahin. Jadi diremes alat kelamin ibunya, Ya. diusapin ke mulut anaknya, nikah. Kayak anak saya kan dokter, Ya, Pak Haji. saya camahin. Ya, Dapat siap, Pak Haji. suami dokter, dapat suami dokter, dapat suami dokter. Anak saya yang pertama kan dokter, suaminya sekarang dokter, Alhamdulillah. punya klinik dua-duanya, punya apotik dua-duanya, punya barbershop dua-duanya, dicamahin. Amin. Ya, Ilmu ya, Pak zaman dulu, Bos. Iya, Pak Haji. Ngapain kebanyakan orang pinter cuman jadi dokter, gak punya klinik. Buat apa harus punya klinik? Dicamahin. Ya, siap Pak Haji. Makasih Pak Haji. Ada lagi pertanyaan? Yang ketiga, anak saya yang paling bungsu, bontot, laki-laki, hari ini sekarang sedang mencari pekerjaan, Pak Haji. Bagaimana sedang mencari pekerjaan? Oh, dicamahin dong. Camahin Dapat semua. kerjaan. Nanti dapat kerja tapi nggak dapat gaji. Dapat mencari kerjaan dan cari gaji. Langsung aja dicamahin, Pak. Camahin, oh iya. Dicamahin. Kerja gajinya sebulan 10 juta, kerja gajinya sebulan 20 juta, begitu. Oh iya. Dicamahin. Siap Pak Haji. Siap Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip, tepuk tangan Makasih, dong. Pak Haji. Ibu apa? Pertanyaan Ibu. Terima kasih. Yo, Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Bu Rizdiana dari Tangerang. Mau bertanya Pak Haji Boleh. tentang apa ya? Saya kan ngejalanin uang riba ya Pak Haji ya sebelumnya. Terus sudah Kenapa nggak ganti aja ninggalin suami riba? Kalau ninggalin hutang riba, alhamdulillah. Iya Pak Haji, sekarang yang saya iniin tuh saya yang terlilit hutang Pak Haji gitu. Saya ngejalanin punya orang lagi gitu Pak Haji. Sedangkan Kayak gimana contohnya? contohnya ada apa, saya punya bos gitu yang minjamkan uang gitu buat ibu-ibu gitu lewat saya gitu Pak Haji. Gimana? Kan ada bosnya gitu Pak Haji ya. Saya yang yang gimana ya? Yang ngejalaninnya gitu Pak Haji. Iya, Uangnya bos kamu, Ya. kamu yang kelilingin duitnya. ya gitu Pak Haji. Nawar-nawarin siapa mau kredit, siapa mau kredit.
Enggak sih Pak Haji. Gimana? Cuma yang pada datang ke rumah aja gitu, yang minta tolong ke saya, minta pinjem aja gitu. Saya nggak pernah nawarin, nggak pernah Pak Haji. Orang pada datang ke rumah kamu, Iya, pada minjam. Iya. Terus kamu bilang bos kamu. Iya. Terus dikasih modal sama bos kamu. Iya. Nah, terus kamu pinjemin ke tetangga-tetangga kamu. Iya. Lah itu namanya kan kamu istri kreatif. Itu banyak dicari laki-laki kayak gitu. Tapi kan Pak Haji sekarang banyak yang nggak bayar, saudara juga nggak bayar Pak Haji. Jadi kan Yang nggak bayar siapa? Tetangga kamu. saudara semua Pak Haji. Itu namanya orang-orang lebih kreatif dari kamu. Kamu kreatif, tapi malah kalah kreatif. Iya makanya Pak Haji pengen hutang lunas gitu Pak Haji. Terus Gampang lah, nama-nama orang itu siapa aja yang udah ngambil duit sama kamu, yang belum bayar ada berapa orang? ada berapa ya? Ada gak 10? Ya adalah segituan Pak Haji. Gak ada 10, berapa orang? 5 ada gak? Adalah segitu. Nah, kamu tulis namanya. Kalau ada fotonya pakai fotonya. Cuman gini Pak Haji, kan sekarang aku yang nutup-nutupin tuh ke bos. Cuma ke bos mah rapi. Cuman aku yang minjem kesana kesininya gitu Pak Haji. Gali lubang tutup lubang. Jadi aku yang nutupin. Berarti yang blow on siapa? Yang blow on siapa? Ya aku Pak Haji. Hah? Iya aku. Tepuk tangan dong untuk si blow on. Alhamdulillah blow on. Ditolongin dibayarin lagi. Iya, berarti namanya senjata makan. Kamu gimana? Iya, Jadi Pak. maunya gimana maunya? Ini kan sekarang aku yang kelilit utang ya Pak Haji ya. Pengen lunas lah gitu kan. Sempet kemarin datang-datang ke dukun gitu kan Pak Haji ya. Oh bener Pak Haji sampai masang ini itu. Kamu datang ke dukun. Iya Pak Haji. Tapi Dukun mana aja yang kamu didatengin, daerah mana aja? daerah Cikupa ya. Cikutat, Cikupa. Cikupa. Terus Dekat daerah mana dulu patokannya Cikupa? Citra Raya. Apa? Citra Raya. Citra Raya. Raya. Ya. Di situ ada dukun tuh. Dua itu Pak Haji di situ aku. Apa? Dua. Ada dua. Duet. Iya Pak Haji. Di Citra Raya, perumahan Citra Raya ada dukun dua di situ. Iya, yang satu mah Cina Pak Haji. Yang satu Cina dukunnya. Iya. Laki perempuan dukunnya. Yang satu laki, yang satu perempuan. Oke. Terus kamu ke dukun itu dia ngasih syarat apa ke kamu? Enggak sih Pak Haji, aku bukan minta utang lunas, aku niatnya buka aura, pengen bisa. Buka aura? Ya. Kenapa nggak kamu telanjang bulat? Kalau buka aura mah nggak usah ke Citra Raya, mendingan langsung ke Haji Marco. Oh, kamu buka aura. Iya Pak Haji. Biar apa sih kalau buka aura? Ya. Contohnya biar apa? Ya niatnya sih biar maksudnya semua pada welas asih gitu Pak Haji, biar pada kasihan gitu kan. Ngelihat saya niatnya gitu. Ternyata udah ke dukun sini sono nggak ada yang mempan di aku Pak Haji. Lebih canggih pasti simpanya Pak. Aduh. Di sana kamu diapain sama dia, suruh mandi? Enggak. Atau suruh make up? Suruh tapa. Atau suruh tapa Pak Haji selama 1 jam suruh tapa gini. Tapa. Ya. Tapanya telanjang bulat atau pakai baju atau Enggak, pakai Pak BH? Haji. Atau pakai baju Pak Haji. Ini acara apa sebenarnya? Sampai batuk-batuk saya. Terus? Ya tapi anehnya ngelihat teman-teman aku pada mempan, cuman di aku tuh nggak mempan Pak Haji. Suka bingung, pengen tanya ke Pak Haji, ada apanya sih badan aku sampai ini itu nggak mempan Pak Haji, sampai aku Kenapa badan kamu nggak mempan? Di badan kamu ada apa? Di badan kamu cuman ada 3 kalau saya lihat dari sini. Tete 2, alat kelamin 1. Bisa gak tuh ditutupin dulu nenennya?
Enggak lah, karena kamu datang ke sana setengah-setengah. Kalau kamu datangnya yakinnya bulat juga terkabul. Kamu datangnya ke sana setengah-setengah dalam arti kata ya gitu. Tapi kan Pak Haji gimana ya? Di sisi lain ngelihat orang kan banyak terkabul, cuman kan aku udah lah yakin gitu kan, hati mah yakin Pak Haji. Cuman sekarang kayak ada bisikan gaib-gaib gitu Pak Haji. Apa? Ya kadang ada bisikan gaib yang katanya misalkan takutnya mati lah gitulah gitu-gitu, ada bisikan kayak gitu Pak Haji. Kenapa ya itu? Ya karena kamunya masih dilindungin sama Allah. Allahnya masih sayang sama kamu. Oh iya Pak Haji. Kalau Allah nggak sayang, kamu langsung dijorokin. Iya. Mau dijorokin sayang, kamu dagingnya masih pulen, alat kelamin masih pulen. Gampang lah. Sekarang datang ke RDI, pertanyaannya apa? Pengen hutang lunas Pak Haji. Bisa, apalagi? Pengen kaya raya tajir melintir Pak Haji. Kalau bisa hajatnya kaya raya aja, jangan tajir melintirnya disebut. Oh iya. Karena kalau kaya raya, udah kaya raya, nyebut tajir melintir, akhirnya alat kelamin ibu muter, melintir. Masuk pusaran lagi, kaya raya aja, gampang lah. Ibu kan punya suami. Iya Pak Haji punya. Kenapa nggak ibu nenenin suami? Suami nggak percaya Pak Haji, udah saya coba ya, nggak percaya Pak Haji. Apa? Nggak percaya suami saya itu. Kan ibu cuma nawarin doang. Kan saya suka ngeliat ini di TikTok Pak Haji ya, di YouTube ya, Iya. yang katanya suruh nenenin suami ya Iya. kan. Maksudnya kalau sengaja nawarin tuh gimana ya, dianya itu aneh gitu Pak Haji. Soalnya aku kan kalau dia Biasanya minta, ibu gimana sama suami? kalau dia minta saya ini suka nolak. Oh, dibales sama Iya suami. gitu Pak. Bu, bisa gak di nenen ibu ditulis pakai spidol permanen 10 miliar? Bener Pak Haji gitu. Udah, iya ibu tulis di spidol, pakai spidol permanen, di atas putingnya ibu 10 miliar. Ibu nanti panggil suami. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah, bacain dong nih. Berapa kali Pak Haji? Ah, Berapa kali maksudnya, biar suami yang baca apa gimana? suruh baca aja. Oh gitu. Ayah bacain dong ya, nih di atas puting aku ada tulisan apa ya? 10 miliar. Ayah mau gak? Mau. Nih, ambil ya. Nanti diambil sama dia. Begitu. Bikin nenen ibu menarik mungkin. Caranya apa? Ibu beli cake roti ulang tahun. Dihias. Pokoknya ibu atur dengan caranya ibu, karena itu suaminya ibu. Ya. Saya nggak mau tahu gimana merayunya. Pokoknya pasangan ibu wajib nenen setiap hari, bebas jamnya. Ibu lihat deh, 10 miliar itu nggak sampai umur ibu berapa? 25. 25 tahun. Iya. Suami 27. 27 tambah 25, 52, nggak sampai 52, cair 10 miliar. Saya sampaikan. Selama 52 hari cair 10 miliar. Ibu coba. Amin Pak Haji. Cuman kadang suka ada godaan, nggak mungkin gitu aja Pak Haji. Biarin dia ngomong nggak mungkin, yang penting punya ibu dinenen sama Suami. suami. Pak Haji. Gitu. Atau biar gampang, takutnya dia nenennya bosen, ibu pentilnya diganti jadi permen kojek gitu. Biar ada rasanya, biar dia agak lamaan nenennya. Pokoknya lo atur aja deh, selama 52 hari gue sabdain cair 10 miliar. Amin. Oke? Pak Haji. Ini berlaku buat semuanya. Satu lagi Pak Haji, cuman ini kan udah jatuh tempo nih, aku akhir bulan tuh. Kan lo belum nenenin dulu. Kan belum nenenin, jangan bilang Pak Haji besok jatuh tempo. Iya. Kenapa nggak lo nanti abis acara ini lo langsung telepon ambulan bawa gue pulang. Nanti kan langsung dikasih
napas buatan sama laki lo, sambil lo geser aja nenenin. Sip. Sip, udah, Pak. Yo, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan Pak, nama saya Asrori dari Lubuk Seberuk, Kabupaten Ogi, Sumatera Selatan, Pak. Yang pertama, saya sudah kenal RCTI dari kawan dan YouTube selama kurang lebih 1,5 tahun, Pak. Alhamdulillah, dengan rasa syukur bisa datang di sini, bisa silaturahmi di RCTI. Tidak nyangka saya, Pak. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, Pak, yang pertama, gimana caranya biar istiqomah, biar rutin tiap malam itu bisa menjalankan ilmu RDI, Pak, khususnya mandi pandan, ngaji sampai waktu duha. kan udah saya sabdain, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, cair sebulannya 10 miliar. Kan udah saya sabdain. Kerjain aja. Tapi sering gagal, Pak. Hah? Gagal. Ngantuknya itu jam 3, jam setengah 4 pasti ngantuk itu. Bapak tahu gak babi ngepet? Tahu? Enggak tahu. Itu kerjanya malam apa siang? Hah? Jagain diri ini malam apa siang? Malam. Ya Bapak juga mesti malam. Anggap aja Bapak lagi nyari pesugihan. Cuman bedanya ini babi ngepet pakai lilin, Bapak baca Quran. Biar nggak aja nyari pesugihan, Bos. Biar nggak ngantuk, Pak. Ngantuknya hilang. Bapak colek alat kelamin pasangan Bapak, taruh di mata Bapak sampai Bapak nggak ngeliat. Colek alat kelamin lawan jenis, taruh di mata Bapak. Berapa Gitu. kali? Berapa kali? Sampai alat kelaminnya kering. Baru anak-anak kecil, Pak, jadi belum berani. Apa? Baru anak kecil. Baru anak kecil. Baru melahirkan. Anaknya dititipin ke panti asuhan. Kecil-kecil gini anaknya 4, Pak. Alhamdulillah. Ya Bapak mesti colek, taruh di mata. Bapak sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Nah, nggak boleh ngeluh. Pak Haji saya ngantuk. Lawan. Bos, Bapak diri. Bos, terangin bos. Ilmu setan bos. Nih duduk sini loh, biar nggak kesorot. Ilmu setan. Udah Bapak di situ aja. Nih lo terangin ilmu setan. Duduk situ, lo nggak disorot. Sini. Ini rajanya setan. Tepuk tangan dong untuk rajanya setan. Ayo terangin ilmu setan. Bapak sekalian, kita punya hajat yang maksa. Kita diciptakan Allah sempurna. Jangan kalah sama setan. Setan dilaknat oleh Allah. Apa kata Allah? Kamu jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang hina. Setan terima apa enggak? Terima. Ngeluh. Lapang dada. Enggak ngeluh. Lapang dada, legowo. Apa kata setan? Aku terima ketetapanmu ya Allah, tapi aku punya permohonan. Negosiasi kata Pak Haji. Hajat, punya hajat, mohon kepada Allah walaupun dia dilaknat menjadi makhluk yang hina, padahal menurut dia lebih mulia dia daripada Adam. Apa hajatnya setan, hajatnya iblis? Yang pertama seperti hajatnya Bapak, diberi umur panjang. Sama, tapi hajatnya setan ekstrim. Apa hajatnya? Beri, tangguh saya Allah umur sampai mereka semua dibangkitkan, sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Dikabulin nggak?
Kabul. Ekstrim mana hajatnya sama bapak ibu? Ekstrim setan. Orang setan saja dikabulin. Masa bapak dan ibu nggak dikabulin? Ya. Yang Pasti. kedua, apa hajatnya? Hajatnya tidak satu. Bapak kadang satu doang ya. Hajatnya setan. Kaya raya. Satu, umur panjang, dikabulin. Yang kedua, izinkan saya mengajak Anak cucu Adam. jadi marketing multi level. Maka kalau ada marketing multi level, jangan kalah sama setan. Setan untuk mengajak umat manusia, anak cucu Adam, untuk mengikuti jejaknya. Dikabulkan oleh Allah enggak? Kabulkan. Apa kata Allah saat mohon untuk dikasih umur panjang? Benar, kamu aku kabulkan untuk hidup sampai hari kiamat. Mohon lagi untuk punya downline yang banyak, punya pengikut yang banyak, untuk jadi teman, untuk jadi anggota. Maka marketing itu yang cari. Masa kalah sama setan? Dikabulkan langsung enggak Allah? Kabulkan, iya silahkan. Tetapi mereka yang mau mengikutimu, bagi yang tidak mau mengikuti petunjukku, pasti mengikuti kamu. Tapi mereka, anak cucu Adam, akan aku kasih petunjuk ke jalan yang lurus. Yang ketiga, untuk melupakan nikmat Allah, dibikin umat manusia, anak cucu Adam, untuk tidak menjadi manusia yang bersyukur, selalu kufur. Diajak, kata setan, pasti hanya sedikit pengikut ke jalan yang benar ya Allah, pasti saya pengikutnya lebih banyak. Dari mana cara setan untuk menjadi downline-nya? Dia bilang, akan aku datangi. Semangatnya luar biasa, semangat marketingnya, semangat berjualannya luar biasa setan. Bagaimana cara mencari nasabah? Bagaimana cara mencari anggota? Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Semua penjuru akan diserang oleh setan. Dikabulkan oleh Allah, silahkan. Pasti mereka akan ikut, karena kamu punya iming-iming yang hebat. Maka kita harus mencontoh iya, jadi kalau hajat kita mau terkabul, kita harus mencontoh setan. Apa yang dicontoh? Semangatnya, maksanya, legowonya. Ini kita contoh. Kalau kita mudah mengeluh, patah semangat, lemes, lunglai, ngantuk, sifat 18 yang dipegang Bapak semua bertahan, ada semua di hati, dan itu adalah kesuksesan setan, dan harus kita ikuti. Harus kita buang jauh-jauh. Ada yang kita ikuti setan? Apa yang kita contoh? Semangatnya, legowonya, menerima ketetapan dan takdir Allah. Jangan saling menyalahkan gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara lu, gara-gara anak, gara-gara mertua, gara-gara bos. Semua atas kehendak Allah. Apapun yang diputuskan Allah pasti yang terbaik. Jadi apapun keputusan Allah
harus kita terima, baik itu yang positif maupun yang baik, nggak boleh negatif. Yang baik. Makanya nanti bapak dan ibu kalau nikahin anaknya atau putra putrinya, lihat doa Pak Penghulu. Pak Penghulu lihat dong doanya. Jadi doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, suka dan bahagia. Karena apa? Karena doa Penghulu yang kemarin-kemarin yang bapak dan ibu kawin, contohnya ini, suka dan duka, ribut mulu. Anak udah gede-gede, suami istri masih ribut mulu. Jadi nanti kalau bapak dan ibu punya cucu, punya anak, Pak Penghulu mohon maaf, saya boleh gak lihat doanya? Nah, nanti ibu baca, ada doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, ganti jadi bahagia. Enggak dong, nggak mungkin marah. Nanti kalau Pak Penghulu nanya, ini yang ngajarin siapa Bu? Namanya Haji Mbe. Karena Mbenya Pak Haji, alhamdulillah nggak pernah berantem. Bapak lihat deh Mbe saya di bawah, itu rukun semuanya. Di kandang 9 betina 1 jantan, rukun. Kenapa? Bapak dan bapak dan ibu kan 1 laki 1 perempuan. Ribut. Baru nikah setahun 2 tahun udah ribut. Baru punya anak 2 udah ribut. Gara-gara apa? Anak main HP, kita sebagai papahnya marah sama istri kita. Nggak boleh. Kok gitu Pak Haji? Ya ini dialami sama saya, dialami sama Haji Marco, dialami sama kameramennya, kameramen. Nah, jadi bapak dan ibu nanti kalau anaknya nikah ngomongnya begitu, minta doa. Lanjut bos. Lanjut. Iya dong. Ilmu Setan. Iya, Bapak sekalian, karena setan mempunyai janji yang manis, maka Bapak sekalian, banyak di antara Bapak Ibu sekalian adalah mantan-mantan sekutu dengan setan. Datang ke dukun, datang ke laut kidul, datang ke gunung ngaku sendiri. Hafal. Iya, kita bersekutu sama setan karena setan punya janji yang manis. Terkabul? Terkabul. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena kita bersekutunya sama setan, maka janji setan itu kata Pak Haji adalah fata morgana. Jadi indah dipandang, dikejar, hilang. Jadi kayak fata morgana. Tadi yang jawab siapa tuh? Bukan set. Fata morgana. Ya, pasti ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya dari setan. Apa? Setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, dan itu tunai langsung tanpa ada Tiding aling-aling, tanpa ada catatan keputusan. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila ada kekeliruan. Tidak ada catatan not, tidak ada catatan kaki. Catatan kaki notnya tidak ada dalam perjanjiannya. Full Langsung cash tunai. Maka setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, masa kita kalah sama setan? Mau kalah sama setan? Tidak. Jangankan kalah sama setan, kita malah mengikuti. Ya, maka Bapak sekalian, sifat-sifat setan itu harus kita buang.
Jangan sampai sifat-sifat setan itu kita pelihara. Pelinya di sini, haranya di sini. Tahu kan pelihara. Yang ketawa pasti orang Jawa. Yang nggak ketawa pasti bukan orang Jawa. Pelihara. Pasti yang ketawa orang Jawa. Jadi sifat Nggak ya. Baru kalau Haji Marco kan orang Jawa Barat, makanya dia nggak ngerti, nggak dengar. Kalau si pembicaranya orang Jawa, makanya dia ketawa-tawa ngomong harus dimusnahkan, tidak boleh dipelihara. Diopeni ya, harus dihilangkan, tidak boleh dipelihara, dibuang, dicoret. Karena walaupun janji setan sangat manis, banyak korban. Apa? Kalau kita bersekutu sama setan, janjinya manis, Bapak sekalian, dagangannya laris dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Biasanya pada malam-malam lapanan 36 Jumat Kliwon itu tokonya pasti tutup. Ada yang Kemis Legi tokonya tutup. Ada yang hari Senin. Nah, kalau hari-hari pasti itu libur, pasti toko-toko itu kemana? Untuk apa? Menambah penglaris lagi, setor. Karena kalau tidak setor, karena kalau ditinggalkan, maka akan mengancam ekonominya akan diturunkan. Dengan ekonomi turun, tagihannya tidak keluar, pelanggannya menurun, cari ke dukun yang lain. Apakah yang ada di badannya berkurang? Tidak, ditambah, nambah, musuhnya nambah. Sehingga apalagi kalau orang yang dipercaya ini sudah qaid, sudah meninggal, maunya Bapak Ibu kan instan. Yang ngamalkan siapa? Dukunnya. Kita terima beres, yang lakuin dukunnya. Kalau dukunnya tidak ngelakuin, tidak jalan. Apakah dukunnya melakuin ini gratis? Bayar, dia punya pasukan. Pasukannya siapa? Setan. Coba ngomong setannya gimana tangannya? Pasukannya siapa? Setan. Segon. Aduh, parah. Pengalaman dia. Pasukannya setan. Kalau mbah-mbahnya ini sudah hilang, setannya bekerja sendiri. Kita harus memberi upeti yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memberikan upeti, maka apa yang pernah dia berikan kepada kita akan diambil kembali. Waktu datang omset naik, waktu datang toko rame, waktu datang kita kebeli aset. Tapi pada saat Bapak nggak datang lagi ke situ, asetnya diminta lagi dengan kelilit utang, tagihan macet, anak minta warisan, ribut antar keluarga. Pokoknya dia lebih canggih dari kita. Betul setan? Ayo lanjut. Humor ya. Jangan ngantuk ya. Bahkan Bapak sekalian, ada yang punya motivasinya pas saat datang ke setan. Apa motivasinya? Motonya
Apa? Ada yang bahasa Jawa, bahasa Cirebon yang asik itu, bahasa Sukabumi, sudah pernah datang ke setan, bahasa motivasi, motonya. Moto kalau bahasa Indonesia ini agak kurang mantap, tapi tidak apa-apa saya contohkan. Dukun itu penyakit batu kalau Sunda. Walaupun gitu ya, daripada hidup menderita. Hah? Ada yang nyambung? Nyambung kasih Udah kasih. lupa, ini kan datang setan kan. Setannya. 10 tahun yang lalu. Ayo. Daripada hidup menderita, daripada hidup menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya sengsara dimakan setan. Iya, motonya gitu. Motonya seperti Daripada kita susah dihina tetangga, dia nggak apa-apa datang ke dukun, walaupun kita nanti matinya sengsara dimakan setan. Jadi kita pada saat mati itu bapak dan ibu yang dikubur bukan jasadnya bapak dan ibu, yang dikubur kedebongan pisang. Ibunya bapaknya tetap jadi budaknya setan gitu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita mantan-mantan. Apa bos? Lanjut. ya. Nah, itu motivasi yang masih semangat. Kalau wajah-wajah ini motivasinya tidak semangat, itu sama seperti itu. Tapi dari sini jangan dilanjutkan ya motivasinya. Motivasi itu masih luar biasa, punya semangat. Motivasi yang kedua ini jangan ya. Daripada hidup menderita sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara dan tetangga, lebih baik Kawin sama janda. Ya Allah. Jangan, Bos. Janda kaya, Pak Haji. Jangan ragu-ragu. Itu lumayan, masih ada semangat sedikit mencari. Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Ulangi lagi, Bos. Daripada hidup, Dengerin. daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara dan tetangga, lebih baik mati saja. Nah, itu wajah-wajah lemes. Nah, Lebih baik mati saja. lebih baik mati saja. Kan Itu banyak tuh orang yang kelilit utang, mau jual ginjal. Mau jual ginjal, maksud ginjalnya dijual. Mau jual panca indera, janganlah. Harganya kan lebih mahal. Punya utang 500 juta, berangkat ke Kamboja buat lunasin utang mamah saya. Anak-anak muda pada berangkat ke Kamboja, ke Thailand, kemana? Nggak boleh lah, ke Vietnam. Nanti jadi apa coba? Iya, jadi gitu. Janganlah. Lanjut, Bos. ya, jangan motivasi itu. Setelah dapat ilmu dari Pak Haji, motivasinya berubah. Kita ganti dengan ini motivasinya. Dengerin. Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara dan tetangga, lebih baik hidup mulia, kaya raya, sejahtera, bahagia, mengamalkan, mempraktekkan ilmu Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Tepuk tangan dong.